Ijazah ini merupakan dokumen resmi yang sah yang diberikan kepada peserta didik yang tamat dan lulus. Jadi ijazah ini diberikan bukan kepada siswa kita kelas akhir yang mengikuti ujian, jumlah yang mengikuti yang tidak, tapi yang lulus daripada ikut ujian itu. Jadi kepada mereka yang lulus diberikan. Ijazah madrasah ini meliputi ada ijazah RA, ada MI, MTS, dan MA, dan NAK. Jadi madrasah aliyah khusus. Jadi perlu kami sampaikan kepada teman-teman yang di sekolah, yang di madrasah terutama sekali, bahwa kalau ada siswa kita yang saat ini belum masuk dalam PDUM, itu mohon diinputkan kembali dengan syarat siswa tersebut sudah masuk duluan dalam EMIS. Nah, ini masih ada waktu diberikan sebelum tanggal 1 Mei. Jadi hari ini kita tanggal 26 kalau tidak salah. Jadi masih diberikan kesempatan kepada kita, kepada madrasah-madrasah yang belum masuk dalam PDUM, data yang belum masuk dalam PDUM, untuk diinput kembali. Tapi dengan syarat mereka sudah duluan masuk datanya dalam EMIS. Nah, ini sangat penting. Dan bagaimana nanti kalau seandainya kami Pak data dalam PDUM belum masuk dan di data EMIS juga belum masuk, itu bisa langsung nanti mungkin dikomunikasi. Karena ini arahan dari pusat bahwa apabila ada madrasah-madrasah kita yang belum masuk data siswa yang dalam PDUM, itu harus segera dimasukkan ke dalam PDUM. Tapi dengan syarat terlebih dahulu anak-anak kita datanya sudah masuk ke dalam EMIS. Nah, ini perlu kami informasikan supaya jangan nanti ada anak-anak kita yang tidak masuk dalam data daripada siswa lulusannya. Kemudian Bapak Ibu, perlu juga kami sampaikan bahwa apabila nanti ijazah telah diberikan kepada madrasah-madrasah oleh kasih penman ataupun pendis setempat, itu sebagaimana juga penjelasan daripada Bapak Kabid tadi, bahwa usahakan jangan ada ijazah yang salah tulis. Nah, ini yang sangat yang sangat banyak kita dapatkan, karena itu baru kita bagi 1 minggu, sebagian sudah menulis, rupanya sudah ada laporan, malah ada yang mengantarkan dengan suratnya langsung bahwa ini ada kesilapan menulis apakah nama orang tua, nama siswa yang bersangkutan, ataupun data-data lain. Makanya ini sangat-sangat penting bagi orang yang menulis ijazah, itu harus betul-betul hati-hati. Harus betul-betul hati-hati. Dan apabila pun, apabila pun telah berhati-hati, namun ada juga kesalahan sedikit huruf tertinggal. Misalnya tertulis namanya misalnya Murniati, tapi tertulis Murniati, itu otomatis salah besar. Jadi ini kalimat-kalimat seperti ini pada Bapak pimpinan madrasah, mohon diingatkan kepada yang menulis ijazah. Jadi harus betul per kalimat, per huruf, itu harus dipelajari sehingga jangan nanti salah dalam menulis. Dan banyak sekali ini yang terjadi yang sudah. Makanya pengalaman yang sudah itu akan menjadi pelajaran bagi kita di masa sekarang dan yang akan datang. Dan apabila pun sesudah kita usahakan semaksimal mungkin masih ada juga yang salah, itu tidak ada masalah. Itu nanti secepat mungkin dilaporkan ke Kemenang Kabupaten Kota melalui kasih pendis ataupun kasih penmat, dan melalui penmat itu nanti akan dibuat surat langsung datang ke Banda Aceh dengan membawa ijazah yang salah itu. Tahun yang bersangkutan, tahun berjalan. Dari lebih cepat kita lapor itu lebih baik. Namun apabila, ini arahan dari pusat juga, baru-baru ini kami menerima informasi
dari pusat, bahwa apabila ada ijazah yang salah tapi dilapor, itu secara otomatis ijazah yang asli yang tersedia di Kanwil itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah dikembalikan ke pusat. Nah, jadi ini mohon. Dan bagaimana dengan ijazah yang salah itu? Itu harus dibuat surat keterangan dari madrasah yang bersangkutan. Nah, jadi ini perlu. Dan yang jelas, kalau surat keterangan ijazah yang salah, siapapun kita, mungkin tidak ada kepuasan batiniah kita lagi. Makanya dalam hal ini, kita harus berhati-hati dan sangat berhati-hati. Sehingga insya Allah, kalau seandainya nanti ada siswa akhir 100 orang, secara otomatis kita akan membagikan ijazah itu 100 lembar. Jadi jangan sampai ke 100 lembar itu ditulis dengan benar dan tidak ada yang salah. Makanya kami sangat tekankan dalam posisi ini. Kemudian kita melihat juga di sini ada ijazah itu akan diberikan kepada satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional. Jadi apabila ada madrasah-madrasah kita yang hari ini sudah berkreativitas, sudah punya kegiatan, namun belum ada izin operasional, itu ijazah tidak akan diberikan kecuali dia menumpang kepada sekolah yang lain, dan jumlah siswa itu nanti mungkin akan dititip di sekolah yang tempat dia menumpang. Jadi oleh karenanya ini harus benar-benar harus kita pahami, sehingga jangan nanti ada yang salah penulisan. Dan untuk tahun ini, insya Allah kita mungkin tidak bisa meragukan lagi tentang akan muncul ijazah-ijazah palsu. Karena apabila Bapak Ibu, misalnya ini dalam posisi nanti ada orang-orang yang datang ke kita melegalisir ijazah, baik benarkan memang dengan membawa yang tigaan, itu bisa melaporkan ke kita di sini di Jakarta, di Kementerian ada alat pendeteksi ijazah palsu. Jadi dalam bentuk misalnya seperti handphone, kita dekatkan dengan ijazah, dia akan menjawab dengan suara yang ada di sini, apakah itu asli ataupun palsu. Itu keterangan yang diberikan oleh pemateri kita di waktu kita mengikuti kegiatan sosialisasi ini di Jakarta baru-baru ini. Jadi oleh karena ini semuanya juknisnya, walaupun sebagian memang sudah mendapatkan, saya lihat sudah mendapatkan, tapi secara resmi nanti kita akan kirimkan kembali. Apabila ada ijazah yang salah, itu jangan sekali-sekali disipo, dikrok, kemudian ditulis dengan ditimpa kembali, itu jangan. Jadi laporkan kepada kita, dibawa yang salah itu ke Banda Aceh. Kadang salah itu juga akan kita laporkan ke pusat. Jadi mereka di sana bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi nanti kalau misalnya dalam satu madrasah, sebagaimana ada yang hari ini data sudah dikirimkan ke provinsi melalui Kemenak masing-masing. Katakanlah misalnya ada 75 orang siswa di kelas akhir, kita kasih 75 orang. Namun di waktu kelulusan itu bukan 75 orang, tapi yang kelulusan misalnya 65, berarti tersisa 5. Yang tersisa itu harus langsung
dikirim ke Kanwil untuk kita kumpulkan yang sisa-sisa, ataupun ada siswa kita ada yang sakit tidak bisa ikut ujian, ada juga kadang-kadang yang meninggal misalnya. Nah, jadi ini harus harus dikembalikan ke Kanwil. Jika ada nanti yang telah kita kasih, ini pengalaman-pengalaman yang masa lalu, jumlah ijazah yang sah itu ada kekurangan ijazah, itu secepatnya dilaporkan ke Kanwil. Pak, ini ada kekurangan kemarin, ataupun kesilapan dikasih untuk jurusan yang betul jurusan IPA, tapi yang terkasih bukan IPA, bahasa ataupun jurusan IPS. Ya, itu bisa dikembalikan ke nomor seri ijazah. Seri ijazah itu mungkin Bapak Ibu ada kode-kode satuan pendidikan, ada sih kita tetap 0122. Ini contoh-contohnya bisa langsung melihat di juknis yang insya Allah yang sudah ada itu. Kemudian yang belum ada nanti kita akan bagikan melalui kasih kemenang kabupaten kota yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, misalnya kode provinsi terdiri dari 2 digit angka berdasarkan KMA itu tetap nomor 01. Nah, Sumatera Utara 02 dan seterusnya. Jadi sampai kepada 30 Bapak Ibu, mungkin sebagai gambaran umum yang perlu kami informasikan kepada kita, mungkin nanti ada kurang jelas, itu bisa Bapak Ibu informasikan. Sebenarnya di sini agak kewalahan karena mungkin ada hal-hal baru yang muncul, tidak sepengetahuan kita juga, kita akan berkomunikasikan dengan pihak pusat bagaimana tindak lanjut selanjutnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin berikutnya mengenai teknis itu langsung akan dipandu, sangat berpengalaman dalam posisi penulisan ijazah ini. Jadi itu Ibu Ferry selaku MC yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, dan kami akan menunggu juga nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dipersilakan. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suaranya itu agak tersendat, mungkin karena jaringan. Jogja juga di sedikit mendung ya. Persilakan. Ya, terima kasih Bu Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Kabid, Pak Kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, mengingat kita di sini jaringannya lagi kurang bersahabat. Jadi mohon maaf, nanti bisa jadi kondisinya
agak terputus-putus. Nah, tapi kita berharap semoga kegiatan hari ini mendapatkan hasil yang maksimal. Sebentar, Bapak Ibu, sebentar ada yang perlu saya set.